Selamat datang di Kontainer. Kali ini kita akan membahas tentang toxic positivity. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu diri Anda. Perkenalkan, nama saya Hadi, saya sebagai barista. Perkenalkan, nama gue Widya. Nama gue Ika Alvina, umur gue 19 tahun. Nama saya Saiful Bahri, gue biasa dipanggil AF, gue sebagai manusia rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Itu. Pada saat lo mempunyai tugas atau lo punya suatu masalah, kata-kata dari orang-orang yang kayak semangat ya atau sabar ya, itu tuh sebenarnya masih efektif gak sih buat lo? Sebenarnya sih kayak gitu bukan efektif sih, lebih tepatnya kayak oh dia peduli loh sama gue. Seenggaknya adalah yang peduli sama gue gitu. Gue nganggapnya seperti itu. Efektif sih enggak, cuman kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka belum ada di posisi apa yang gue ceritakan dan mereka tidak ada di tempat itu gitu. Jadi mereka dengan ketidaktahuan mereka ya udah dengan sabar ya gitu, cari aman gitu, semangat ya gitu sih. Lo nggak menyalahkan itu berarti? Dan sebenarnya gue nggak menyalahkan hal itu, cuman kayak ya udah gue cerita itu ya harus pilih-pilih, dan ketika mereka melakukan itu ya udah gitu, mereka berarti bukan orang yang tepat ketika lo cerita gitu. Buat gue itu masih sedikit efektif sih kalau mereka benar-benar dengerin cerita gue, dan itu kadang masih bisa bikin perasaan gue jadi lebih baik. Jujur sih enggak ya, karena kata semangat itu nggak bisa nyelesain masalah dan tugas-tugas gue. Yang bisa nyelesain masalah dan tugas-tugas gue ya kemauan gue sendiri. Tapi di lain sisi, gue sangat menghargai orang-orang yang udah nyemangatin gue. Menurut gue itu bentuk kepedulian mereka dan mereka nganggap gue ada. Pernah baca tentang toxic positivity atau lo pernah nonton gitu tentang toxic positivity? Sebelumnya gue pernah denger saat nongkrong gitu kan. Awalnya pernah baca di tentang akun Instagram kesehatan mental gitu, terus akhirnya kayak sering cari tahu sendiri dan nonton beberapa tayangan YouTube sih. Terus dari nonton tayangan YouTube itu ada yang diingat dari kata-kata Kak Gita Safira itu, by having this negative emotion doesn't make you a negative person. Terus gue baca-baca di internet, gue nonton YouTube juga beberapa cuplikannya. Udah sih sekitar situ. Gue pernah lah beberapa kali baca artikel dan video juga tentang toxic positivity ini. Awalnya tuh gue kayak tidak tahu tentang toxic positivity ini. Dulu tuh gue pernah beberapa kali cerita ke orang, terus gue ngerasa kayak gue dihakimi gini sih gue cerita, terus gue ngerasa dipaksa untuk yang namanya bersyukur gitu. Dan ternyata itu ada toxic positivity gitu. Itu awal mula gue tahu ya, karena setelah itu kayak ya udah gue awal tahu tuh gue dari Instastory, gue ngeliat ada toxic positivity nih. Gue lihat oh ternyata begini-begini, dan gue pernah mengalami hal itu gitu loh. Dari pengalaman lo nyari tahu sendiri akhirnya kan? Iya. Pernah tuh gue nonton di YouTube. Awal mula gue tahu toxic positivity itu pas gue sharing-sharing sama teman aja sih. Pada saat apa sih lo tuh merasa kalau lo berada di situasi yang toxic positivity? Coba bisa lu ceritain. Gue pernah kayak gue ngerasa apa ya, kan problem gue tuh banyak lah ya. Gue cerita ke orang, terus kayak tentang gue kan cerita itu kadang kita pernah gak sih ngerasa nggak bersyukur gitu, dan kita pas cerita sama orang kita malah dihakimi segala macam, dan kita dipaksa untuk yang namanya bersyukur. Menurut gue kan bersyukur itu dari diri kita gitu loh, nggak bisa lu paksa orang untuk bersyukur, nggak gitu konsepnya. Dan ya udah itu gue ngerasa buat apa gitu lu gue lagi ngerasa hal negatif nih, berpikir negatif, tapi gue dipaksa untuk berpikir positif, itu kan nggak bisa gitu menurut gue. Ya udah ketika gue berpikir negatif ya udah biar emosinya aja ngeluap gitu sih. Saat berada kayak misal gue cerita ke temen, terus malah dia tuh ngebanding-bandingin cerita gue yang nggak ada apa-apanya dibanding cerita dia, seakan-akan kayak pencapaian gue nggak berguna gitu kan. Buat apa sih, masih mending gue kayak gue misal ikut lomba terus gue kalah di semifinal, ya lah baru semifinal doang udah nyerah, udah nggak mau nyoba lagi. Bukan itu kan poinnya kan, maksudnya ya itu loh, penghargaan gue itu cuma segitu dulu gitu. Sehingga banyak banget kayak dibanding-bandingin. Saat gue lagi capek, saat gue lagi down, dan gue cerita ke orang-orang sekitar gue, dan orang-orang sekitar gue kayak ngerespon cuma kayak sabar ya. Dan gue sangat membenarkan kata-kata jangan pernah menceritakan masalah ke orang lain, karena orang lain gak akan merasakan hal yang sama dengan yang lo lagi rasain sekarang. Karena pengalaman gue, kalau misalkan gue cerita ke orang lain, kita tuh akan membuat ekspektasi terhadap respon mereka. Kalau misalkan respon mereka gak sesuai sama ekspektasi kita tuh bakal kesel dan seolah-olah mereka tuh jahat gitu. Tapi sebenarnya tuh yang salah tuh ya kita, ekspektasi kita sendiri. Jadi pokoknya intinya tuh jangan terlalu berharap terlalu besar ya sama orang lain. Pada saat cerita masalah kita ke mereka, dan menurut gue tuh itu masalahnya lagi berat banget, tapi mungkin kan tingkat berat masalah buat setiap orang beda-beda ya. Jadi mereka kayak nganggepnya mungkin itu sepele, kayak cuma ngapain sih kayak gitu aja dipikirin, udah semangat aja, ngapain sih kayak gitu dinangisin, seolah-olah kayak ya perasaan
negatif yang gue rasain pada saat itu tuh nggak penting. Nah, lu kan udah pernah mengalami itu berarti kan. Dampak buat perasaan lo sendiri itu apa? Dampaknya sih kayak kadang beberapa perkataan mereka jadi bikin makin down aja dan kayak makin kepikiran kayak oh apa gue yang terlalu lemah ya, kayak gini aja diceritain gitu sih. Lebih takut buat cerita, jadi gue nggak terlalu pengen kayak cerita duluan gitu. Lebih baik gue dengerin dia cerita dulu baru gue yang cerita. Terus juga nggak mengharapkan saran, lebih pengen didengar aja. Dampaknya tuh ya itu, gue lebih takut aja buat cerita ke orang, Jadi dampaknya lebih milih-milih. Ketika gue disuruh bahagia dan ketika gue disuruh happy terus ya, itu bakal jadi beban sendiri buat gue. Karena gue tuh kayak misalkan gue tuh lagi capek, gue tuh lagi muak sama keadaan gue, terus gue seolah-olah dipaksa untuk selalu kelihatan ceria di depan teman-teman gue, itu bakal ngebuat beban banget buat gue. Jadi at the point malah bikin lo tuh lebih down nih. Ya. Cara lo menanggapi itu apa? Gue sih kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja sih, jadi kayak yaudahlah biarin aja. Dampaknya sih menurut gue jadi gue tertekan, bukannya kayak ngerasa plong, gue malah tertekan, malah kepikiran dengan anjing iya gitu. Jadi berlomba untuk menjadi yang tersakiti gitu ketika gue cerita gitu. Karena lo nggak menemukan jawaban dari Iya, kata-kata sebenarnya gue cerita juga nggak nyari jawaban, gue pengen cerita aja gitu, nggak nyari jawaban juga, cuman gue cerita malah jadi tertekan gini ya, buat apa gitu kadang. Setelah lu tahu istilah toxic positivity, gimana cara lu menanggapi teman-teman lu atau orang-orang yang cerita ke lu tentang masalahnya? Awalnya sih kan gue juga dalam pelaku toxic positivity itu, gue dulu juga jadi kayak sabar ya, semangat terus. Gue dulu ada di posisi itu, cuman in the end of the day gue ngerasa gue harus jadi pendengar yang baik, gue jadi dengerin aja dan gue harus memvalidasi perasaan mereka gitu ketika dia cerita gitu loh. Berarti lu juga jadi sadar ternyata lu juga pernah jadi pelaku ya? Iya, menurut gue setiap orang pernah melakukan ini. Dari pengalaman gue dan gue belajar dari teman-teman gue, ketika ada teman gue yang cerita sama gue, ya gue selalu nanya, lu mau didengerin aja atau lu butuh saran atau lu emang butuh penyemangat dari gue gitu. Soalnya kan nggak semua orang itu butuh saran, nggak semua orang itu butuh kata-kata semangat, karena nggak selamanya kata-kata positif itu menghasilkan energi positif. Mungkin positif buat lu tapi nggak buat orang lain. Berarti lu sebelum orang lain cerita ke lu udah ngasih pilihan ke mereka? Iya, gue udah ngasih pilihan ke mereka. Tapi lu sadar nggak sih lu pernah menjadi pelaku dari toxic positivity? Pasti sadar lah, karena kan gue rasa di lingkungan gue selalu suruh untuk selalu berpikir positif sama selalu semangat gitu. Oh, yang penting sih temenin mereka dulu, bikin mereka nggak merasa sendirian, dan abis itu benar-benar dengerin cerita mereka, benar-benar dengerin sampai cerita mereka selesai. Dan setelah selesai mungkin kita bisa tanya mereka butuh saran atau enggak. Dan yang paling penting validasi bahwa perasaan marah, sedih, kecewa yang mereka rasain itu wajar karena itu manusia. Pernah nggak lu jadi pelaku toxic positivity? Jujur pasti pernah sih, tapi pasti selalu mau belajar jadi yang lebih baik. Setelah gue tahu tentang toxic positif ini, gue bakal jadi pendengar yang lebih baik lagi. Jadi gue dengerin dulu, gue juga nggak mengiyakan dan nggak mengenggakkan. Terus juga lebih ngasih arahan deh, kayak nanti kalau lo begini ujungnya begini, nanti kalau lo begini jadinya begini. Lebih memberi arahan aja gitu, nggak ngasih saran. Terus juga lebih suka ajak main gitu, mending kayak hibur dia. Tapi lu pernah sadar gak kalau lu ternyata pernah menjadi pelaku dari toxic positivity? Pasti sih, kayak semua orang pernah nih jadi toxic positif gitu kan. Terus juga ya emang ini sadar nggak sadar, kadang emang tergantung mood juga kan. Kayak lagi orang mau cerita tapi kita kayak ngebalesnya tar dulu deh, jadi nggak enak gitu. Siapa sih yang paling banyak melontarkan kata-kata yang menurut lu itu toxic positivity? Keluarga kah, sahabat kah, teman dekat kah, atau bahkan orang yang nggak lu kenal? Kalau buat gue sendiri sih biasanya lebih ke teman dekat atau sahabat sih, karena paling sering cerita tentang masalah ke mereka. Semuanya sih, dari keluarga gue, dari teman-teman gue juga. Sebenarnya nggak bisa digeneralisir ya, kayak setiap orang, setiap keluarga, setiap teman kita pasti pernah melakukan itu yang tadi gue bilang. Cuman dari apa yang gue ceritain, gue kan lebih sering cerita kepada teman ya, kepada sahabat gue. Nah yang sering melakukan itu ya udah teman-teman gue, karena gue jarang cerita ke keluarga, gue nggak bisa keluarga gue bilang itu toxic positivity gitu, karena gue lebih cerita ke teman-teman gue.
kata-kata apa yang sering banget lo dapetin? Ini sih kayak stay positif aja gitu. Terus banyak loh orang di bawah lu yang lebih bawah gitu, lebih tersakiti. Terus kayak ambil aja hikmahnya gitu. Terus menurut gua kan nggak semua harus diambil hikmahnya, tapi kayak ya udah gitu. Lu nangis aja gitu, nggak usah ya gitu. Kayak bersyukur, sholat orang mah, terus juga kayak buat apa sih dipikirin, terus juga ya udah semangat. Biasanya sih kayak yang ngapain sih nangisin masalah kayak gitu doang, terus kayak udah semangat aja nanti juga pasti bisa gitu-gitu sih. Menurut gue yang paling toksik di gue adalah sabar ya. Sama ditanyain lu tuh bisa ngaji nggak sih? Coba deh ngaji, coba deh banyakin ibadah gitu. Yang menurut mereka itu mungkin kata-kata yang positif, Iya. tapi justru Nggak buat gue. nggak buat. Jadi terima kasih Widya udah main-main di kontener. Terima kasih buat Ika Vina udah memberikan tanggapannya di kontener. Sama-sama. Jadi terima kasih buat Hadi sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pendapatnya tentang toxic positivity. Baik. Oke, Aep, terima kasih untuk Aep udah main di kontainer dan Siap. meluapkan pendapatnya. Terima kasih. Oke. Oke, cut.